Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu dan Bapak orang tua siswa SDIT Persis Tarogong, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SDIT Persis Tarogong, serta anak-anakku yang sangat Ibu cintai. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Sholawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang sangat Ibu cintai, pada hari ini kita akan mengikuti satu kegiatan, yang mana kegiatan ini merupakan program sekolah yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini dinamakan kegiatan simulasi manasik haji. Adapun kegiatan ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita melaksanakan simulasi manasik haji ini dilaksanakan secara langsung di lingkungan SDIT Persis Tarogong. Tetapi karena sekarang kondisinya masih dalam keadaan pandemi, maka kegiatan simulasi manasik haji ini dilaksanakan secara virtual. Makanya kegiatan ini dinamakan kegiatan manasik haji virtual di tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku yang sangat Ibu cintai, adapun maksud dan tujuan kegiatan ini diselenggarakan yaitu yang pertama, memberikan bekal untuk kalian agar kalian mengetahui tentang arti manasik haji yang merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima yang wajib kita laksanakan ketika kita nanti sudah mampu. Yang kedua juga untuk memberikan pengalaman dalam pembelajaran tentang tata cara ibadah umroh atau ibadah haji kepada para peserta didik di SDIT Persis Tarogong ini. Dan yang ketiga merupakan takarub kepada Allah agar kita segera dipanggil untuk ikut untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji dan ibadah umroh ini. Anak-anakku yang sangat Ibu cintai, harapan Ibu setelah kalian mengikuti kegiatan simulasi manasik haji di tahun pelajaran 2020-2021 ini, mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan bekal, mendapatkan wawasan tentang tata cara ibadah haji dan umroh yang mungkin kelak kalian akan melaksanakannya di hari nanti. Harapan Ibu mudah-mudahan kalian bisa mengikuti kegiatan manasik haji virtual ini dengan seksama, kalian bisa menyimaknya dan bisa mengikutinya dari awal sampai akhir. Walaupun ini hanya simulasi, tetapi doa dan praktiknya adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak menutup kemungkinan anak-anak ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, mudah-mudahan kita bisa belajar dengan tatap muka, dan mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dari kita. Tidak menutup kemungkinan mungkin di antara kalian besok atau lusa kalau suasananya sudah aman, suasananya sudah normal, di antara kalian ada yang akan melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh bersama orang tua kalian. Bahkan tidak mustahil kita semua bisa melaksanakan ibadah umroh secara bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Doa Ibu untuk kalian, semua kalian tetap sehat, kuat, dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Semoga tetap soleh, cerdas, terampil, dan disiplin. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insyaallah semua pada baik dan sehat. Anak-anak, sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah
bulan disyariatkannya ibadah haji. Anak-anak tahu kan, SDIT Persis Tarogong suka menyelenggarakan simulasi manasik haji. Nah, anak-anak, walaupun dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, SDIT Persis Tarogong tetap menyelenggarakan simulasi haji dan umroh walaupun dalam bentuk virtual. Anak-anak, sebelum kalian nanti menyaksikan tayangan simulasi ibadah haji, Bapak akan jelaskan dulu mengenai ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Kewajiban ibadah haji hanya 1 kali dalam seumur hidup. Menurut para ulama, ibadah haji disyariatkan pada tahun 6 Hijrah. Sebab pada tahun tersebut diwahyukan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah ayat 196, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Anak-anakku sekalian, adapun pelaksanaan ibadah haji itu dilaksanakan kurang lebih selama 8 hari. Dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan selanjutnya mengenai rukun haji dan wajib haji. Apa itu yang dimaksud dengan rukun haji? Rukun haji adalah segala amalan atau kegiatan yang harus dikerjakan selama melakukan ibadah haji. Dan bila ada salah satu amalan tidak dikerjakan, maka ibadah haji tersebut tidak sah. Anakku sekalian, lalu apa saja yang termasuk rukun haji? Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Dan yang kelima, tahallul. Yang kedua, wajib haji. Apa itu wajib haji? Wajib haji adalah segala amalan atau kegiatan yang harus dikerjakan selama melakukan ibadah haji. Dan bila ada salah satu amalan tidak dikerjakan, maka diwajibkan menggantinya dengan dam atau denda. Lalu anak-anakku sekalian, apa saja yang termasuk wajib haji? Yang pertama adalah melakukan ihram dari mikot. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar jumroh Aqobah. Yang keempat, melontar 3 jumroh. Dari mulai jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh Aqobah. Yang kelima, mabit di Mina. Dan keenam, tawaf wada. Dalam haji juga ada larangan. Larangan ini berlaku bagi pria maupun wanita. Nah, sekarang larangan bagi pria apa saja? Yang pertama, memakai pakaian biasa. Yang kedua, memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Dan yang ketiga, menutup kepala yang melekat dengan kepala. Contoh topi, peci, dan lain sebagainya. Yang kedua,
yang khusus bagi wanita, ya bagi wanita khusus, yaitu satu berkaos tangan, yang kedua menutup muka, dan yang ketiga ini berlaku bagi pria dan wanita. Apa saja? Yang pertama, memakai wangi-wangian. Yang ketiga, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut badan. Yang ketiga, memburu dan menganiaya binatang dengan cara apapun. Yang keempat, kawin, mengawinkan atau meminang wanita untuk dinikahi. Keenam, bercumbu atau bersetubuh, mencaci, bertengkar, dan mengucapkan kata-kata kotor. Dan terakhir ketujuh, memotong pepohonan di tanah haram. Selanjutnya, macam-macam haji. Ada 3 macam haji. Pertama adalah ifrad. Apa itu ifrad? Ifrad adalah mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian umroh masih di dalam bulan haji. Yang kedua, haji tamatu. Apa itu haji tamatu? Haji tamatu adalah mengerjakan ibadah umroh sebelum ibadah haji dalam bulan haji. Dan yang terakhir, ketiga, kiron. Apa itu kiron? Kiron adalah berihram untuk haji dan umroh sekaligus dalam bulan-bulan haji. Anak-anakku sekalian, itulah uraian tentang ibadah haji. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk simulasi manasik virtual kali ini kita akan melaksanakan haji tamatu yang biasa dilaksanakan di Indonesia. Ihram adalah mengenakan kain atau pakaian ihram. Bagi laki-laki tidak berjahit dan berwarna putih, sedangkan bagi perempuan bebas. Memakai kain ihram dilakukan di mikot. Mikot adalah tempat berihram bagi yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh, yang dilakukan sebelum ihram mandi. Mikot bagi jemaah haji Indonesia adalah Yulamlam jika perjalanan lewat udara, tetapi jika perjalanan lewat laut bermikot di Kordul Manazil. Setelah berihram, maka mengucapkan ihlal atau niat umroh, labbaika umrotan. Dilanjutkan dengan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wa mulk la syarika laka labbaik, hingga sampai melaksanakan tawaf. Labbaika umrotan. Anak-anakku sekalian, tadi kita telah menyaksikan permulaan untuk ihram. Kemudian tadi kita mengucapkan niat untuk umroh. Dan untuk sekarang kita akan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana perjalanan kita menuju ke Masjidil Haram? Kita lihat simulasi video berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk Masjidil Haram lewat Babus Salam. Ketika melihat Ka'bah, maka membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Masuk pintu Babus Salam, jemaah haji berdoa
Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kita akan melakukan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yaitu dengan cara melawan arus jarum jam. Nah, ketika sedang beribadah tawaf, kita akan melewati maqam Yamani dan disunnahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu, kita akan melewati Hajar Aswad dan disunnahkan untuk menciumnya sambil membaca doa Bismillahi Allahu Akbar dan merentangkan tangan ke arah Hajar Aswad. Setelah itu, kita akan melewati Maqam Ibrahim dan membaca doa Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Selesai tawaf, disunahkan melakukan sholat 2 rakaat di depan Maqam Ibrahim. Dilakukan munfarid. Di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Dilanjutkan dengan minum air zam-zam yang telah disediakan dan dilanjutkan melaksanakan sa'i. Nah, anak-anakku sekalian, yang terakhir sunat umroh yaitu melakukan sa'i atau berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali ya, dengan membaca doa Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Ya, anak-anakku sekalian, kita sekarang akan menyaksikan tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah memotong rambut, dimulai dari kanan ke kiri. Adapun macam-macam tahallul yaitu pertama, taksir. Taksir memotong rambut sampai pendek, dan bagi wanita cukup menggunting beberapa helai rambut. Yang kedua adalah tahlik. Tahlik adalah mencukur rambut sampai gundul, hanya bagi laki-laki, dan bagi wanita cukup memotong beberapa helai saja. Ibadah haji. Ibadah haji dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah, diawali dengan memakai pakaian ihram dan mengucapkan ihlal atau niat haji, yaitu labbaika hajjah. Berihram dilakukan di miqat yang sudah ditentukan dan dilanjutkan memperbanyak bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, setelah matahari terbit, masih tanggal 8 Zulhijjah, berangkat ke Mina. Dan pada malamnya melakukan mabit di sana sampai subuh. Di Mina, jemaah haji melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh secara qashar tanpa dijama'. Anak-anak yang hebat-hebat dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada yang namanya mikot. Apa arti mikot, anak-anak? Mikot adalah tempat berihram bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nah, anak-anak, mikot itu ada 4 tempat. Yang pertama adalah Jul Hulaifa bagi orang Madinah. Kemudian yang kedua Juhfa bagi orang yang berada di Sam. Kemudian yang ketiga adalah Qarnul Manazil bagi orang yang berada di Najd. Kemudian yang keempat adalah mikot Yulamlam bagi orang yang berada di Yaman. Nah, bagaimana kalau penduduk Indonesia? Penduduk Indonesia kalau melaksanakan ibadah hajinya harus berada di Yulamlam atau di Yaman. Bagi penduduk setempat berihram dari rumahnya masing-masing. Ihram adalah mengenakan kain atau pakaian ihram. Bagi laki-laki tidak berjahit dan berwarna putih, sedangkan bagi perempuan bebas. Memakai kain ihram dilakukan di mikot. Mikot adalah tempat berihram bagi yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh.
yang dilakukan sebelum ihram mandi. Mikot bagi jemaah haji Indonesia adalah Yulamlam jika perjalanan lewat udara, tetapi jika perjalanan lewat laut bermikot di Kordul Manazil. Setelah berihram maka mengucapkan ihlal atau niat Labbaik Allahumma hajjan. dilanjutkan dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baiklah anak-anak, barusan kalian telah melihat video simulasi tentang rukun haji, yaitu mikot, niat haji, dan mabit. Selanjutnya, kita akan lihat simulasi video wukuf di Arafah. Wukuf. Hari berikutnya yaitu tanggal 8 Zulhijjah dan setelah terbit matahari meninggalkan Mina menuju ke Arafah. Sebelum masuk areal wukuf di Arafah, mampir dulu di Namiroh, menunggu zawal tergelincir matahari jika memungkinkan. Ba'da zawal, masuk ke Arafah menuju tenda yang sudah ditentukan. Di dalam tenda, mendengarkan khutbah Arafah, kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur dan asar di jamak takdim dan di qashar. Waktu wukuf adalah sesudah sholat zuhur sampai dengan terbenam matahari. Wukuf adalah duduk menghadap kiblat dan berdoa dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi, berdoa sekehendak hati, bisa diselingi istighfar, zikir, tilawah Al-Quran, makan minum, dan mendengarkan nasihat-nasihat. Baiklah anak-anak, setelah tadi kalian melihat simulasi video wukuf di Arafah. Nah, sekarang mari kita lihat simulasi video mabit di Muzdalifah. Anak-anak, di Muzdalifah ini kita melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamak takhir dan qashar. Setelah itu kita diperbolehkan untuk berdiam atau mabit, ya. Nah, setelah selesai wukuf, lalu mabit di Muzdalifah. Begitu matahari terbenam, tinggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Sesampainya di Muzdalifah, sholat maghrib dan isya di jamak takhir dan di qashar. Kemudian tidur sampai subuh atau mabit. Kumpulkan batu-batu kecil sebanyak 7 biji untuk melontarkan jumroh Aqobah. Yang sakit dan lemah dapat meneruskan perjalanan ke Mina malam itu juga. Selesai sholat subuh berjamaah, berdoa di Masy'aril Haram. Seluruh Muzdalifah adalah Masy'aril Haram. Baiklah anak-anak, barusan kalian telah menyaksikan video pelaksanaan mabit di Muzdalifah. Selanjutnya, kalian saksikan video pelaksanaan jumroh Aqobah, berdoa, dan tahallul. Anak-anak, setelah kita melakukan mabit di Muzdalifah, kita menuju ke Mina untuk melakukan jumroh Aqobah. Di sini kita hanya melakukan jumroh Aqobah saja, sebanyak 7 kali lemparan. Setiap melempar, kita membaca Allahu Akbar. Setelah selesai melakukan jumroh Aqobah, kita membaca doa Allahumma ja'alhu hajjan mabruron wa dzanban maghfuron. Sambil membawa kerikil untuk melempar, sekarang kita akan ke melempar jumroh Aqobah. Pada tanggal 10 Zulhijjah dari Masy'aril Haram berangkat ke Mina. Istirahat sejenak di tenda Mina, lalu ke tempat Jamarot untuk melontar. Bisa juga melakukan tawaf ifadah dulu, tergantung situasi dan kondisi, mana yang lebih memungkinkan. Waktu melontar jumroh yaitu setelah matahari terbit atau duha atau dikala matahari agak sedikit tinggi. Caranya yaitu upayakan mendekati jumroh. Tapi ingat, jangan sampai menyakiti sesama. Ambil posisi di mana kiblat berada di sebelah kiri. Sampai di sini talbiyah dihentikan. Lontar jumroh dengan 7 kerikil dan setiap lontaran diiringi takbir bacaan Allahu Akbar. Tahallul. Tahallul adalah memotong rambut baik taksir, artinya memotong rambut sampai pendek, atau tahlik,
artinya mencukur rambut sampai gundul bagi laki-laki. Sedangkan bagi wanita cukup memotong beberapa helai saja. Yang terbaik untuk laki-laki tahallul haji adalah tahlik. Setelah itu sudah boleh berganti pakaian ihramnya dengan memakai pakaian biasa. Dan semua larangan ihram halal kecuali jima atau bersetubuh. Setelah tahallul dilanjutkan dengan hadyu. Hadyu artinya kurban, masih pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah berganti pakaian lalu menyembelih hadyu atau menyerahkan penyembelihannya itu kepada yang amanah. Bila tak sempat menyembelih, boleh dilaksanakan esoknya, yaitu tanggal 11 Zulhijjah atau sampai dengan 13 Zulhijjah, yaitu hari-hari tasyrik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bisalam. Masuk pintu babus salam, jemaah haji berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masih pada hari yang sama, pada tanggal 10 Zulhijjah dilakukan, kita berangkat ke Mekah. Di Mekah ini kita akan melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Tawaf ifadah ini boleh dilakukan pada hari-hari tasyrik atau apabila sedang uzur, boleh dilakukan setelah lepas uzurnya di luar hari-hari tasyrik. Anak-anak, setelah selesai tahallul dan hadyu, lalu dilanjutkan dengan tawaf ifadah yang masih dilakukan di hari yang sama, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Utamanya berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah dan dilanjutkan dengan sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tawaf ifadah bisa dilakukan pada hari tasyrik bila berhalangan pada tanggal 10 Zulhijjah. Bagi yang uzur, boleh dilakukan setelah uzurnya lepas, walau hari-hari tasyrik telah berlalu. Setelah tawaf ifadah, maka hubungan suami istri menjadi halal kembali. Seusai tawaf dan sa'i tersebut harus kembali ke Mina sebelum maghrib. Tidak boleh menginap di Mekah. Seandainya ada uzur atau berhalangan, kemalaman kembali ke Mina tidak apa-apa. Sa'i adalah lari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i dimulai dari Bukit Safa. Ketika berada di Bukit Safa membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Di tengah perjalanan ada tanda hijau. Maka bagi laki-laki diharuskan lari kecil hingga sampai di tanda hijau selanjutnya. Setelah sampai di Bukit Marwah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjahu wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hajama ahzabu wahdah. Bacaan di atas dibaca juga ketika sampai di Bukit Safa. Selesai Pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dilakukan lontaran 3 jamarat. 3 jamarat yang dimaksud adalah Jamratul Ula, Jamratul Wusta, dan Jamratul Aqobah. Melontar jumroh dimulai setelah zuhur. Bagi yang uzur bisa sampai tengah malam. Cara melakukan lontaran jamarat sebagai berikut. Ambil posisi dan melontar seperti yang kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah selesai melontar jumrah ula, kita bergeser ke sebelah kiri, menghadap kiblat, lalu berdoa menurut kebutuhan masing-masing dengan mengangkat kedua tangan.
Hal yang sama kita lakukan setelah melontar jumroh wusto dan setelah melontar jumroh aqobah. Seperti pada tanggal 10 Zulhijjah tanpa berdiri lama untuk berdoa sebagaimana pada jamarot terdahulu kita lakukan. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzanban maghfuran. Baiklah anak-anak sekalian, tadi kita telah menyaksikan mabit di Mina, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Kubro. Sekarang kita akan melihat video tayangan Tawaf Wada. Nah, yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada adalah ibadah terakhir dari rangkaian ibadah haji. Persis seperti tawaf ifadah tetapi tanpa sa'i. Bagi wanita yang haid tidak perlu melakukan tawaf wada dan hajinya tetap sah. Anak-anakku sekalian, demikianlah simulasi ibadah haji tamatu dalam bentuk virtual SDIT PSIS Tarogong di tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya akan banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kami mohon koreksi dan masukannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama anak-anak yang menyaksikan video ini. Amin. Akhir kata, mohon maaf dari Bapak khususnya, kru dan tim kreatif SDIT Persis pada umumnya. Sampai jumpa. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.